There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurifatin dari UPTD SPF SMP Negeri 3 Bondowoso. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika beliau mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara ini, di mana yang harus saya angkat dengan tema adalah pengambilan keputusan sesuai dengan dilema yang etika yang ada di sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu. Semoga Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan saya sampai akhir, dan saya sekali lagi berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya dan memberikan waktu Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana dalam mengidentifikasi dalam sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang Ibu alami selama di sekolah? Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Maka yang saya lakukan dalam mengidentifikasinya adalah ketika persoalan itu terjadi, maka saya melakukan pengamatan dulu, melakukan observasi, mencari informasi, kemudian mencari bahan-bahan referensi yang bisa menjadikan solusi terbaik dari persoalan itu supaya kebijakan saya nanti tepat. Dalam menjalankan pengambilan keputusan yang tadi sudah disebutkan dalam pengidentifikasian, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menjalankannya? Ini memang dilema, Bu, ya. Namanya sudah dilema, ini sudah dilema. Tetapi tetap harus ada keputusan dari saya sebagai pimpinan. Jika ada kasus yang sama-sama benar, maka yang perlu saya lakukan adalah seperti identifikasi tadi, kemudian sudah komunikasi, kemudian kolaborasi. Jadi identifikasi, komunikasi, kolaborasi. Identifikasi. Nah, identifikasi ini kasusnya apa? Bagaimana kasus ini dampaknya terhadap sekolah? Bagaimana kasus ini dampaknya terhadap budaya kerja kita? Bagaimana kasus ini terhadap hasil proses yang kita lakukan? Itu harus identifikasi. Kemudian melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan, bagaimana komunikasi dengan pihak yang terkait yang ada korelasinya dengan persoalan itu. Kemudian kolaborasi, saya berkolaborasi dengan tim yang ada, kesiswaan, humas, satgas, juga kepentingan tergantung dari persoalan itu. Kalau itu persoalan siswa, berarti kan dengan wali kelas, dengan humas juga, siswa dan kesiswaan juga. Jadi tergantung persoalan. Jadi identifikasi, komunikasi, kolaborasi, identifikasi, ikatan. Berarti sudah melakukan langkah-langkah dan prosedur gitu yang sudah disebutkan tadi. Baik. Untuk hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja? Efektif ya.
Bagaimana supaya mewujudkan visi itu sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru, saya harus bagaimana, sebagai siswa, sebagai orang tua saya harus bagaimana. Jadi kalau seandainya semuanya sudah menyadari bahwa kita di sekolah ini adalah berupaya untuk mewujudkan visi dan misi, menyadari itu, kalau semuanya sudah sadar, itu faktor efektif bagi kita di dalam mengatasi persoalan. Sangat luar biasa apa yang sudah Ibu alami, baik yang ada di sekolah maupun di luar, mungkin sudah dapat bisa mengkondisikan Ibu. Dari sekian yang sudah Ibu sampaikan terhadap saya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan di kasus dalam menerima etika ini? Pembelajaran yang satu, pendewasaan diri. Pendewasaan diri itu selalu harus kita upayakan untuk pendewasaan. Kita kan kadang umur banyak tapi belum dewasa. Gitu ya. Itu pendewasaan. Tinggal pengalaman. Yang ketiga, kepuasan batin. Itu kepuasan batin. Kemudian yang keempat, refleksi diri. Sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih dan banyak belajar tentang bagaimana nantinya saya bisa mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Terima kasih Ibu atas apa yang sudah Ibu berikan dan kita mengakhiri wawancara ini dengan baik. Terima kasih banyak. Sama-sama saya hadiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, dan bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, alamin sehat. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan terhadap saya dalam melaksanakan tugas calon guru penggerak. Dalam kali ini tema yang harus saya sampaikan dengan Bapak yaitu bagaimana cara Bapak melaksanakan sebuah keputusan jika Bapak mengalami dilema etika. Di sini nanti saya akan mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Siap ya Pak? Siap. Baik. Yang pertama Bapak, bagaimana selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah jika mengalami dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau memang ada persoalan itu kita kembalikan kepada norma, aturannya jelas. Kalau memang terjadi degradasi moral, maka sanksinya ya harus kembali kepada norma. Yang satu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jadi harus dikembalikan kepada norma itu. Dengan cara anak-anak selalu diberi nasihat, dikembalikan kepada norma yang benar. Baik. Jika begitu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini dalam ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Tentu kita mengambil skala prioritas benar menurut norma. Ada 4 norma, jadi benar itu benar menurut norma hukum, menurut norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Baik Bapak. Sedangkan langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Banyak, salah satunya ya selalu memberikan pengarahan kepada siswa. Selain memang kita harus memberikan teladan yang baik, memberikan pengarahan dengan teguran yang sopan dan sebagainya. Itu memang ini ya Pak ya, sangat kompleks sekali ya Pak. Iya. Dan hal apa saja yang dianggap efektif juga merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Yang pertama, dengan keteladanan kita harus baik, sikap kita, perilaku kita
harus sopan santun. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bosan memberikan pengarahan kepada anak-anak. Yang ketiga, menegur kalau memang anak-anak misalnya perilakunya salah. Saya pikir itu. Dalam yang sudah Bapak ceritakan tadi, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dan langsung menyelesaikan di tempat dalam kasus ini, Bapak? Kadang-kadang ya tidak ada. Tapi kalau memang ada masalah dengan anak-anak, kebetulan anak itu salah, maka saya langsung menegurnya saat itu. Kamu tinggal lakunya salah, tolong diperbaiki. Seperti itu biasanya. Berarti langsung ya Pak, tidak Iya. harus terjadwal ya Pak. Enggak. Jadi agar masalah-masalah yang terjadi dapat terselesaikan Iya, dengan betul. baik dan cepat. Iya, Iya. betul. Dari hal-hal yang sudah Bapak lakukan, langkah-langkah, apakah selama ini ada yang mempermudah dan membantu Bapak yang terlibat untuk dalam pengambilan keputusan ini? Tentu, karena memang teman-teman guru ada kesiswaan, ada wali kelas, dan yang terakhir adalah guru BK. Itu yang bisa membantu kami dalam menyelesaikan suatu persoalan di sekolah ini. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Ternyata dalam hal ini ada kolaborasi yang sangat baik dalam Bapak dengan rekan kerja di sekolah. Iya. Baik, ini yang terakhir ya Pak. Iya. Bagaimana dalam pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan, ini merupakan ilmu buat saya Bapak, yang dapat dipetik pengalaman dalam pengambilan keputusan ini apa Bapak? Yang pertama, kita harus bersinergi dengan teman-teman tadi itu ya, karena memang itu dekat, satu kesiswaan, wali kelas dan guru BK. Dan juga saya minta pertimbangan dari teman-teman tadi itu agar dalam memutuskan suatu persoalan itu bisa sesuai dengan harapan yang terjadi dalam menyelesaikan persoalan. Gitu ya Bapak. Oke. Sangat bermanfaat dan ini merupakan wawasan baru terhadap saya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Wawancara ini sangat lancar dan sangat runtun sekali. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Oke, saya izin ya Mbak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke. Demikianlah wawancara yang setelah saya lakukan dengan dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika beliau mengalami dilema etika. Dalam kegiatan ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.